Sitara, silaturahmi dan Rabta Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi terkait pengabulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu doa beliau yang diabadikan dalam Al-Quran adalah Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Terdapat dalam surah As-Saffat ayat 101. Doa ini dari segi bahasanya, dari kata sholihin dalam bentuk jamak, terkabul dalam berbagai generasi. Nah, dari sejarah kita dapat mengetahui bahwa Nabi Ibrahim dalam pernikahannya yang kedua, karena pernikahan pertama sampai waktunya belum ada kabar gembira akan ada keturunan, maka itu atas saran dari istri pertama, Nabi Ibrahim telah menikah dengan Hadrat Hajar, yang dari pernikahannya itu lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam merupakan penggenapan pertama dari doa Rabbi habli minas sholihin, di mana 13 tahun kemudian barulah istri pertama beliau, Hadrat Sarah, mengandung dan melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, baik Nabi Ismail maupun Nabi Ishak, dua-duanya juga merupakan penggenapan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu sejarah juga memperlihatkan pada kita bahwa dari perkawinan Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub, yang juga sebagai nabi, dan Nabi Yakub oleh Allah SWT mendapat gelar Israel. Nabi Yakub dengan demikian juga merupakan penggenapan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan gelar yang diberikan Allah SWT Israel kepada Nabi Yakub, menambah jelas bagi kita bahwa dari Bani Israel ini lahir banyak nabi-nabi. Di antaranya setelah itu, di antara anak-anak Nabi Yakub ada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau juga salah satu nabi dari antara Bani Israel. Kemudian setelah itu rangkaian kenabian muncul dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Daud alaihissalam, yang putranya juga seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu ada nabi-nabi lain sampai kita menemukan catatan sejarah adanya Nabi Zakaria yang memiliki putra Nabi Yahya juga sebagai nabi, dan dari kekerabatan beliau saudara sepupu Nabi, ibunya Nabi Yahya dan juga Nabi Isa, itu lahirlah nabi terakhir di kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Isa. Maka itu dapat dikatakan doa Nabi Ibrahim ini betul-betul sempurna dengan lahirnya banyak nabi, pertama dari jalur Nabi Ishak yang berakhir pada kenabian Nabi Isa, dan dari jalur Nabi Ismail, biarpun kita tidak menemukan catatan sejarah nabi-nabi keturunan Nabi Ismail dalam tempo yang sangat panjang, baru kita mendapat bukti
doa Nabi Ibrahim terkabul dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai pengabulan yang sangat sempurna dari doa Nabi Ibrahim sebagai keturunan beliau yang saleh. Nah, dengan demikian doa Nabi Ibrahim dalam waktu yang sangat panjang mengalami keterkabulan dari generasi ke generasi, dan kita yang hidup di akhir zaman juga mendapat berkah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan di akhir zaman, yang juga merupakan penggenapan dari doa Nabi Ibrahim AS dengan berbagai keterangan di atas. Ya, kita hendaknya bersyukur bahwa rangkaian kenabian dalam Bani Israel, Bani Ismail, bahkan apabila dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW yang juga ada keterkaitan baik dari segi Bani Israel maupun Bani Ismail, semua itu merupakan bukti-bukti pengabulan doa Nabi Ibrahim AS. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat mengambil berkah dan hikmah dari semangat Nabi Ibrahim dalam doa-doanya, dan kita juga mendapat motivasi bahwa bagaimanapun juga berdoa merupakan bagian dari cara hamba-hamba Allah untuk berhubungan dengan Allah SWT dan menjadi bukti adanya Allah yang telah mengabulkan doa kita seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.